Gadis yang baru lahir ini berbaring di samping ular. Sang ibu dengan cepat membawanya pergi. Ternyata ular itu adalah ayah kandung gadis itu. Hari di mana dia merayakan ulang tahun putrinya. Seorang sepupu tiba-tiba masuk. Dia membawa pasukan untuk berubah menjadi ular untuk mengelilingi. Ketika Raja Ular melihat ini, dia berubah menjadi ular dan bersiap untuk bertarung. Sepupu itu juga berubah menjadi ular merah. Kedua ular itu bergegas untuk bertarung. Raja Ular hanya membutuhkan satu pukulan untuk menerbangkan ular itu. Ular kecil itu kembali ke wujud manusia dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap ibu Raja Ular itu hidup-hidup. Raja Ular, untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya, harus menghentikan bawahan lainnya sendirian. Pada saat ini, sepupu mengeluarkan pisau dan menikam Raja Ular. Raja Ular mati begitu saja. Tahta baru saja diambil. Tapi dia menghilang setelah melihat permata itu. Di sisi ini, ular istri berlari ke tepi sungai. Karena untuk melindungi putri dan hartanya, ibu ular telah menyimpannya di hati putrinya. Gadis itu memasukkan putrinya ke dalam keranjang agar airnya hilang. Kemudian gadis itu kembali sendirian. Ular itu memaksa gadis itu untuk memberitahu di mana harta karun itu disembunyikan. Tapi gadis itu tidak mengaku, bahkan jika dia mati, dia harus mati pada akhirnya. Putri mengambang di sungai semalaman. Bayi itu melayang ke tempat pasangan itu sedang berdoa. Keduanya mengira itu karena para dewa mengabulkan keinginan mereka. Semua orang tolong beritahu saya, pada bulan Agustus, saya bertemu ular otomatis yang kaya. Menerima perhatian pasangan itu, Sora menjadi wanita muda yang cantik. Ibu angkatnya sangat menyayangi Sora sejak kecil. Bahkan ada saat kucing hitam itu berlari melewati Sora. Ibu angkatnya juga melakukan upacara untuk membantu putrinya menangkal nasib buruk. Tetapi semakin Anda mengkhawatirkan sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Gadis itu mengambil 2 langkah dan menginjak kulit pisang. Gadis yang ketinggalan bas terakhir dan menginjak kotoran kerbau. Sangat sulit bagi gadis baru untuk datang ke perusahaan. Ini adalah hari pertamanya bekerja. Hanya karena 2 buah lemon, Sora menyebabkan seluruh tongkatnya jatuh ke tanah. Gadis itu hanya melambaikan pulpen dan tinta memercik ke baju bosnya. Pada titik ini, Sora mengerti mengapa ibunya selalu merayakan untuknya. Untuk menghormati teman Sora, bos mengirim gadis itu untuk bereksperimen dengan Jack. Kehidupan gadis itu diatur dalam perjalanan ini. Sesampainya di ruang kerja, Sora melihat seekor ular di dinding. Ular di foto itu tiba-tiba hidup kembali. Jika itu masalahnya, Sora akan kehilangan sesuatu. Sora hanya melihat gambar di dinding. Ular di gambar itu tiba-tiba bergerak. Sora ketakutan. Ketika gadis itu mengangkat kepalanya untuk melihat, ular itu telah kembali ke foto itu. Kemudian mereka pergi ke pertunjukan. Mereka harus mewawancarai seorang penyihir yang telah berlatih selama ratusan tahun. Hari ini dia akan mengubah dirinya menjadi ular. 2 rekan Sora tiba di tempat tersebut. Tapi Sora belum pernah terlihat. Ternyata gadis itu telah mendengar percakapan itu. 2 orang di ruangan itu berencana untuk menipu. Sora berbalik. Gadis itu menunggu sampai mereka beristirahat sebelum membuka jalan. Seekor ular muncul. Sora terlalu takut untuk jatuh ke tanah. Ular itu habis. Sora takut itu akan membahayakan manusia. Jadi gadis itu mengejarnya. Ular hitam itu merangkak lurus ke selokan. Sora juga terjatuh. Ular berbisa menggigit Sora yang tergeletak di tanah sekali. Sora diselamatkan tetapi kehilangan kesadaran. Saat saya sampai di ruang gawat darurat, gadis itu sudah meninggal. Sementara ibu angkatnya merasa putus asa. Batu karang yang kokoh di hati Sora bekerja. Kemudian gadis itu segera duduk. Ketika Sora kembali ke rumah, dia menemukan bahwa rabun jauhnya sudah hilang. Bahkan Sora memiliki kemampuan untuk melihat di malam hari. Suatu ketika Sora sedang berjalan di tengah malam ketika dia mendengar teriakan minta tolong. Sora berlari. Pria itu langsung mendorong gadis itu ke bawah. Lalu dia berdiri di depan Sora, menebas sampai mati. Bos memerintahkan untuk tidak menyayangkan siapapun. Pria dengan pisau itu mendekati Sora. Kilatan cahaya mendorong pria itu ke tanah. Rekan satu tim melihat ini dan berlari untuk membantu. Sora mampu mengalahkannya hanya dengan satu gerakan cepat. Duta besar tercengang saat melihat itu. Dia ingin mengambil kulit ular berusia 1000 tahun dari tanah, tetapi kulit ular itu lari ke Sora. Kemudian kulit ular itu menyatu dengan tubuh Sora. Kulit Sora juga menunjukkan bekas kulit ular. Tubuh gadis itu terus memancarkan cahaya yang membuat sang kakak lari ketakutan. Ular hijau itu merangkak kembali ke sarangnya, melaporkan situasinya kepada pemimpinnya. Pemimpin menendangnya menyebabkan dia jatuh lurus ke bawah. Bahkan kulit ular berusia 1000 tahun pun tidak bisa dicuri.
ia memutuskan untuk bertatap muka. Ketika Sora bangun, dia ingat apa yang baru saja terjadi. Meski banyak kejanggalan yang terjadi, Sora tidak mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari Raja Ular. Ular itu berputar 49 kali, lalu berubah menjadi bentuk manusia. Karena untuk membunuh keponakannya sendiri, Risen turun gunung. Dia mengikuti bulu itu ke pasar. Sebuah bulu jatuh di rambut seorang gadis. Pada saat ini, burung hantu di depan mata Sora menjadi merah. Burung hantu ini memiliki kemampuan untuk meramalkan bahaya. Burung hantu merah terbang langsung menuju Risen. Musuh ular itu adalah burung hantu kucing. Risen hanya harus kembali menjadi ular. Sora mengejarnya tapi tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat kerja Sora untuk menemui Sora. Dia menyuruh Sora untuk mendekati tembok di foto ini, yang bisa berubah menjadi emas. Dan jika ada yang bisa menonton video ini dan bersantai, mereka akan langsung menjadi kaya. Menghadapi godaan, Sora dan rekan-rekannya mencapai kaki gunung. Agar asistennya tidak mengganggu rencananya, Risen menguncinya dalam jebakan. Sora pergi ke depan tembok seperti yang direncanakan. Gadis itu mengambil batu itu, tapi tembok itu tidak pernah berubah menjadi emas. Sebaliknya, rantai hitam muncul, mengikat kedua tangan Sora. Risen juga berubah menjadi wujud aslinya, langsung mengeluarkan sihir. Langit juga berubah warna saat ini. Sora mengeluarkan kekuatan dari harta karun itu. Melihat harta karun ular itu, Risen langsung merapal mantra. Dia ingin mengambil harta dari tubuh Rosa. Sihir benar-benar memprovokasi harta karun itu. Sora mengenang masa lalu, mengingat apa yang Risen lakukan pada keluarganya. Sora dengan marah memancarkan cahaya. Sihir Risen kehilangan efeknya. Sora bersumpah untuk membuatnya kembali dengan darah dan tulang. Setelah mengatakan itu, gadis itu menggunakan sihir untuk langsung menjatuhkan Risen. Puing-puing menimpanya. Ini adalah sisa-sisa kuburan. Sisi ini Sora berubah menjadi ular. Saya bersumpah untuk memenuhi keinginan orang tua saya. Aku akan melindungi dunia dari kejahatan. Setelah selesai, ingatlah untuk bersantai.